mula-mula Allah menakah dunia, nya mena langit dan bumi serta galo-galo isinya. Saat kita ngimak galo-galo ngan dibenana Allah luar biasa. Galo-galo Allah ciptakan dengan ilmu. Galo-galo ngan dicipta Allah untuk nunjuk kebesaran dan kebaikan dan kuasanya. Allah galo-galo mena jenis tumbuhan dan galo-galo jenis binatang. Allah mena manusia pertama jak tanah terus dibagi ngok dan manusia itu hidup. Manusia pertama itu bagelah Adam. Allah mena batino jak tulang usuk Adam jadi kanti. Batino itu gelanya Hawa. Uhang itu hidup bersenang hati sempak Allah kat taman ngan iluk ngan bunamo taman surga. Dak ada sengsara dan kematian kat situ. Allah berkata ke Adam, buah ngan ado ke taman ini boleh galo iko makan, kecuali suah. Kalau iko makan buah itu, iko akan mati. Tapi dewa ngerayu Hawa. Hawa ngan laki yang dimakan juga buah itu. Pada saat itu, hubungan uhang itu dengan Allah putuh. Allahnya suci. Dan uhang-uhang berdosa tak bisa tinggal dengannya. Maka Allah ngasung uhang itu lahi jak taman surga. Uhang itu sengsara karena nyado taat dengan Allah. Sebagai akibat, Adam dan Hawa serta dengan keturunannya sengsara. Sakit terus mati. Tapi Allah kesayang dengan manusia. Maka di benar jalan, mak bisa uhang tinggal pulang dengannya. Alam kitab suci, Allah nyata ke rencananya untuk nyelamatkan manusia jak hukuman. Mak bisa orang itu pula tinggal dengan Allah untuk selama-lamanya. Allah magih tahu bagian rencananya ke Nabi Ibrahim. Ibrahim percaya ke Allah dan menghormati Allah. Allah janji berkahinya dan bangsa-bangsa lain melalui Ibrahim. Allah berjanji katnya magihnya banyak keturunan, sebanyak pasir ke laut, sebanyak bintang pula ke langit. Ibrahim percaya ke Allah. Karena kepercayaannya, Allah ngatanya hang suci dan uhang imbaunya sebagai kanti Allah. Suatu hari, Allah nguji dan ngimak kepercayaan dan ketaatan Ibrahim. Disuhunya Ibrahim mengorbankan anak untuknya. Ibrahim lah tahu, karena anaknya suhang itu, lah berjanji magihnya banyak keturunan. Walaupun demikian, nyo tetap percaya ke Allah dan mentaati Allah. Karena itu, Ibrahim siap-siap munuh anaknya sebagai pengorbanan untuk Allah. Ibrahim mengangkat pisaunya. Tapi Allah berkata, Ibrahim, jangan celaka anak itu. Aku tahu iko katakun dengan aku dan naat ke aku. Lalu Ibrahim ngimak biri-biri ngan tanduknya sangkut ke beluka. Lalu Ibrahim ngambil biri-biri itu dan ngorbankan untuk Allah. Allah nyiap ke biri-biri sebagai ganti anak Ibrahim. Allah nunjuk sayang dengan banyak untuk manusia. Allah juga ngato bagian rencananya untuk nyelamat ke manusia. Siapa yang jadi korban akhirnya? Dulu Allah berkata ke para nabi bahawa nyo akan nyuruh uhang ngan idak berdosa.
untuk mati sebagai korban ngan genti keturunan Adam untuk pengapuh dosa dan aibnya. Hal ini untuk muka jalan mak bisa manusia hidup pula dengan Allah bagi ngan percaya ngan Allah. Para nabi nyebutnya sang penyelamat. Uhang itu ngato kalau sang penyelamat disuruh untuk nyelamat ke manusia dan memimpinnya sebagai wakil Allah. Beberapa ratus tahun sebelumnya tiba, para nabi lah menandai hal-hal apa baik yang ilah digawe dan beberapa baik yang terjadi katnya. Suhang nabi ngan bunamo Daud lah ngato kah Allah lah ngato ke sang penyelamat, ikolah anakku. Para nabi dak ngerti kah sebagai anak jasmani Allah. Gelas sang anak jeleh ke hubungannya dengan Allah dan tugasnya sebagai sang penyelamat dan raja. Suhang nabi bukato, suhang gadis akan ngandung dan lahirkan suhang anak jantan. Anak ini nyollah firman Allah ngan kekal. Ngan disuruh Allah alim rahim suhang gadis untuk dilahirkan sebagai manusia untuk ngato ke Allah kat dunia. Para nabi juga ngato kah kalau sang penyelamat dilahirkah kat Bethlehem. Uhang itu bukato kalau nyo tiba sebagai raja ke Yerusalem dan nyo dihianati nak kanti untuk 30 keping perak. Para nabi ngato kah kalau sang penyelamat harus ngorban kalihinya, tapi Allah akan mangkitnya zat kematian pada akhir ketiga. Para nabi nyebut ke anak manusia dan ngato kah kalau nyo tiba puluh alim kemuliaan Allah dan Allah magihnya kuasa atas galo-galo negeri selamanya. 2000 tahun ngan lalu ada suhang ngan tiba kat dunia ngan bernama Isa. Saat uhang-uhang ngimak apa ngan digawenya, uhang itu baundin satu sama lain. Apakah nyo sang penyelamat? Apakah hidup Isa cuman dikata nak para nabi tentang sang penyelamat? Filem ini nunjuk ke siapa Isa, hal-hal apa ngan dikata ngan digawe, karena itulah galo lah tertulis ke kitab suci. Dalam filem ini, suhang berperan sebagai Isa. Tak ada suhang pun yang berhak memerankah. Tapi filem ini dibenar supaya orang tahu dan belajar tentang kehidupan Isa dan bisa menerima berkat-berkat Allah.